أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu hadis Arba'in An-Nawawi sampai terakhir pada pertemuan yang lalu, hadis nomor 36. Hadisnya cukup panjang dan separuh keterangan yang terakhir belum tuntas, maka mari kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yaitu mulai dari waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam jannahnya, yaitu dalam surga Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, ambillah tongkat dari besi dan sepasang sandal yang terbuat dari besi. Lalu berjalanlah kamu untuk mencari ilmu, sehingga sepasang sandal itu berlubang dan tongkat itu pun patah. Jadi perintah Allah kepada Nabi Daud untuk bersemangat untuk mencari ilmu, ya, sampai perintahkan untuk memakai sandal dan tongkat dari besi, sampai sandalnya berlubang, tongkatnya patah. Itu perintah untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, jadi bukan sambil lalu saja. Kemudian di dalamnya juga, dalam hadis itu juga terdapat keutamaan atau perintah untuk berkhidmat kepada ahli ilmu, berkhidmat kepada guru, kepada ulama, menyertai beliau, hidup bersama beliau dan bepergian bersama beliau. Artinya ya kalau zaman sekarang itu mondok, ya, mondok, hidup bersama di lingkungan pesantren. Di situ ada ustadz-ustadznya, bisa tidak hanya mendapatkan ilmu, bukan transfer knowledge saja, tetapi melihat praktek daripada guru itu mengamalkan ilmu, dan lebih-lebih barokah dari Allah lewat guru itu. Ya, kalau kita menghormati guru, berkhidmat kepada guru, maka ilmu itu berkah. Ya, ilmu itu berkah. Artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan.
Tapi kalau kita lihat coba, murid itu berani sama guru, tidak ada berkahnya ilmu, Pak. Seperti yang terjadi di sekolah-sekolahan umum, ya pada umumnya, gurunya ditempeleng, gurunya dihajar, gurunya disumpah serapain. Itu murid cap apa yang seperti itu, ya? Nah, berani sama guru. Kalau gurunya menghukum, kena HAM. Itu zaman sekarang. Tapi dulu ketika kita itu masih ya di pesantren gitu, rotan panjang, Pak. Jadi tidak berani. Jangankan sampai mukul, lihat gurunya bawa rotan itu sudah masuk kelas semua. Nah, sekarang beda zaman. Sekarang pesantren-pesantren sudah modern, akan tetapi tetap jadi uswah qudwah, jadi contoh dari guru itu merupakan satu pelajaran yang lebih penting daripada pelajarannya itu sendiri. Maka Nabi Musa pun pernah minta kepada Nabi Khidir karena diperintah oleh Allah untuk berguru kepada beliau Nabi Khidir, yaitu dalam surat Kahfi ayat 66, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, bolehkah aku ikut kamu wahai guru, ya wahai Nabi Khidir, supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Jadi boleh aku ikut menyertai guru. Gitu para jamaah, 24 jam bersama guru. Kemudian hadis ini juga yaitu mengamalkan hadis ini, yaitu keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Maka yang perlu diperhatikan bagi talibul ilm itu, yang pertama di dalam kita belajar agama, yaitu mengamalkan apa yang diketahuinya, ya, mengamalkan apa yang sudah kita peroleh dari ilmu yang kita dapatkan itu. Di dalam satu riwayat, Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanad dari Al-Hasan, dia mengatakan, Hasan Basri, belajarlah apa yang kalian sukai untuk dipelajari, sebab Allah tidak memberi balasan kepada kalian atas suatu ilmu hingga kalian mengamalkannya. Jadi belajar agama itu memang berpahala, belajarnya saja. Nah, manfaat dari pelajaran itu apa? Kalau kita amalkan. Kalau habis ngaji kemudian disimpan hanya sebagai pengetahuan, mencerahkan pikiran, untuk meluaskan wawasan, ya sudah, berhenti sampai di situ, tidak pernah diamalin, tidak akan berbuah. Nah, begitu kata Hasan Basri, maka Allah tidak memberi balasan kepada kalian kecuali kalian mengamalkan ilmu. Karena orang-orang bodoh itu kemauannya hanya meriwayatkan, sedangkan ulama itu kemauannya adalah memelihara ilmu. Ya, ilmu itu akan terpelihara kalau kita amalkan. Tidak mungkin lupa kalau diamalkan itu. Tapi kalau hanya sekedar dibicarakan, diserap, kemudian dibicarakan, disampaikan lagi, lama-lama hilang. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita amalkan ilmu yang kita dapatkan ini. Kemudian yang kedua adalah mendakwahkannya atau menyebarkannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 122, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sebagian kaum muslimin atau komandan kaum muslimin
yang memimpin jihad fisabilillah, jangan semuanya berangkat berjihad, tetapi ada sebagian dari kaum muslimin itu, wahai komandan, kamu bagi ya, sebagian untuk belajar Islam, mempelajari tafaqquh fiddin. Untuk apa ini? waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya yang belajar agama ini nanti bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang yang datang dari perang, ya. Begitu para jamaah. Dan yang membagi ini siapa? Komandan, bukan sakarepe dhewe. Saya tidak ikut perang, saya tak belajar saja. Itu kalau terjadi perang, ya, menurut surat Taubah 122 ini tidak semua belajar tidak semua berangkat. Jadi sebagian ada yang tetap mendalami ilmu. Nah sekarang ini di negeri kita tidak ada perang, lah kok pengajian sepi Pak, pada buyar ya. Harusnya kita itu i'dad, persiapan. Yang pertama yang disiapkan adalah i'dad imani, persiapan keimanan. Tidak akan bertambah iman kita tanpa ilmu, karena belajar agama ini termasuk bagian dari jihad fisabilillah, ya, termasuk berjuang di jalan Allah. Bahkan kalau orang itu pergi dari rumah, ya, selama perjalanan dan selama di tempat dia belajar sampai kembali ke rumah, itu dihitung sebagai berjihad di jalan Allah. Kalaupun mati di tengah perjalanan dalam rangka untuk thalabul ilm, maksudnya belajar agama, itu termasuk mati syahid. Begitu. Jadi tidak ada dikotomi dalam Islam antara taklim dan jihad, ya. Makanya para jamaah yang kedua ini, setelah kita dapatkan ilmu, kita dakwahkan, ya, kita dakwahkan. Kemudian selanjutnya dalam satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum an ajwadil ajwad, maukah kamu aku beritahu, yaitu tentang orang yang paling pemurah di antara orang yang paling pemurah. Jadi Ibnu Abbas Anas bin Malik ditanya oleh Rasulullah, maukah kamu aku beritahu orang yang paling pemurah, dermawan di antara orang yang dermawan itu, yang loman itu. Qalu bala ya Rasulullah, sudah pasti wahai Rasulullah, saya mau mendengarnya. Qala Allahu ajwad wa ana ajwadu waladi Adam. Yang paling pemurah tentu saja adalah Allah, ya, yang paling pemurah, maha pemurah. Kemudian kata Rasulullah, selanjutnya adalah aku adalah manusia yang paling pemurah. Jadi manusia yang paling pemurah siapa Pak? Rasulullah SAW. Dalam banyak riwayat dikisahkan Rasulullah itu bukan miskin, kaya, tetapi tidak pernah nyimpen uang di rumah. Pernah satu ketika sholat, habis sholat biasanya kan dzikir, ini langsung lamcing masuk ke rumah, ya, kemudian pergi. Nah, tapi dari rumah pergi keluar, habis gitu balik lagi ke masjid dzikir. Ditanya sahabat, ya Rasulullah nggak seperti biasanya, kenapa? Saya teringat tadi setelah salam ternyata saya masih nyimpen uang, beberapa dinar dirham di bawah bantal. Saya ambil lalu saya sedekahkan kepada fakir miskin, baru saya kembali ke masjid. Nah, itu contoh kemurahan dari Rasulullah. Jadi pantas kalau Rasulullah mengatakan, dan memang selayaknya seperti itu, ajwadan nas, itu manusia yang paling dermawan. Kemudian wa ajwaduhum ba'di rajulun aliman ilman fanasyarahu. Selanjutnya setelah aku
Jadi ranking yang ketiga, pertama Allah, kedua Rasulullah yang paling pemurah itu, yang ketiga adalah manusia yang oleh Allah dikaruniai ilmu din, ilmu agama ini, lalu dia menyebarkannya di tengah manusia. Pinternya itu disebar, ditularkan, nggak dipek dewe, tidak dipakai sendiri keilmuannya itu, dia sebarkan lewat tulisan, lewat ceramah, ya, nasihat kalau ketemu orang. Nah, itulah orang yang paling dermawan di antara manusia. Yub'asu yaumal qiyamati ummatan wahdah. Nanti orang seperti itu dibangkitkan pada hari kiamat sebagai golongan umat yang tersendiri. Jadi kumpulkan orang yang dermawan dengan ilmunya itu sebagai umat yang tersendiri, satu kelompok tersendiri. Warajulun jada binafsihi fi sabilillah hatta qutil. Baru yang keempat, yaitu orang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah sampai dia mati terbunuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi yang kedua ketika kita ini belajar agama adalah setelah memperolehnya kemudian menyebarkannya. Jangan kita simpan sendiri, dakwah terus. Dan ini tidak mesti dengan di mimbar, ya, dengan nulis, tidak mesti seperti itu, banyak cara. Karena Rasulullah juga pesan tidak mesti juga harus komplit ilmunya gitu loh. Yang penting kita punya pemahaman yang benar, sedikit ataupun banyak, kemudian kita sampaikan sama yang lain. Tidak harus bergelar ya, LCMA, BMX, BCA, tidak bisa seperti itu. Tidak harus punya gelar berderet-deret, ya nggak harus. Tapi harus paham apa yang disampaikan itu, tidak boleh ngawur. Ilmu qabla dakwah, ilmu sebelum berdakwah, sebelum ngajak orang harus punya ilmu dulu, meskipun sedikit. Maka kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan yang kamu peroleh dari aku itu walaupun sedikit, walaupun cuma satu ayat. Pulang dari pengajian, istrinya tidak ikut ngaji, sampaikan ke istrinya di rumah, atau suaminya yang di rumah sampaikan pada suaminya. Begitu, dan itu perintah Rasulullah. Sampaikan kepada orang yang hadir, menyampaikan kepada yang absen, yang tidak hadir hari ini. Sebab kata Rasulullah, kadang orang yang ketiga tadi yang menerima ilmu, orang yang ketiga yang tidak hadir tadi yang kita beritahu, oh tadi apa materi pengajiannya, oh begini, kita sampaikan ya. Kata Rasulullah, orang yang ketiga tadi itu lebih faham daripada orang yang dengar langsung. Nah begitu para jamaah, jadi kita sampaikan. Yang ketiga selanjutnya, tidak untuk menandingi ulama dan tidak untuk berdebat. Ya, sekarang ini kan zamannya rebutan jamaah. Satunya dai sejuta umat, dai sejuta follower. Nanti ada orang kepengen belajar lagi, kepengen menandingi, saya pengen dari dai semiliar umat. Dari niatnya saja sudah salah. Mari kita baca dalilnya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya Hasan, ya. Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma li arba'atin dakhalan nar. Ngeri Pak kalau kita baca gini. Siapa yang belajar agama, belajar ilmu din ini, karena 4 hal siap-siap masuk neraka. Bukan tidak belajar loh Pak, belajar Islam loh ini, belajar agama, dengerin pengajian, salah niat ya, salah niat, 4 hal ini, maka dia bakal masuk neraka. Ustadz kalau gitu gak usah ngaji, mari Ustadz, ya gak usah ngaji aja kalau gitu, daripada ngaji mlebu neraka, gak usah ngaji wae, ya gitu. Kalau sampean punya niat seperti itu, tidak mau belajar Islam, maksudnya adalah i'rad an dinillah, ya,
berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, bukan hanya berdosa tapi batal Islamnya, batal syahadatnya. Itu pembatal syahadat paling akhir, nomor 10. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi mesti ngaji, Pak, tapi harus meluruskan niat. Jadi siapa yang belajar Islam karena 4 hal ini, maka siap-siap masuk neraka, kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama adalah liyubahiya bihil ulama. Belajar Islam, mondok, ngaji, kuliah, sampai di Timur Tengah atau di mana saja belajar Islam, niatnya untuk menandingi ulama. Ingat baik-baik ya, siapa yang belajar Islam dengan niat untuk menyaingi ustadz kiainya, ya, gurunya atau ulama fulan, saya pengen mengalahkan, ya, saya pengen lebih dari dia, maksudnya pengen dia itu pamornya lebih dari ulama itu. Jadi yang namanya ilmu itu bukan untuk dipertandingkan, sok pinter-pinteran kemudian pengen diakui lebih alim dari ulama itu. Hati-hati para jamaah, niat itu keliru, niat yang seperti itu keliru untuk menandingi ulama. Bedanya tipis dengan iri atau bukan dengki ya, bukan hasad, iri tapi yang dibolehkan dalam Islam. Jadi bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Saya menerjemahkan gimana? Kalau hasad diterjemahkan dengki atau iri. Nah, ini bukan hasad tapi ghibthah. Ghibthah itu iri yang positif, gitu aja lah gampangannya. Ya, karena bahasa Indonesia kan nggak ada padanan kata iri yang positif itu apa, Pak? Kalau iri yang negatif, hasud, hasad, dengki loh ada, tapi iri yang positif apa, cita-cita atau apa, beda. Jadi ghibthah itu dibolehkan dalam Islam, iri yang positif. Pertama, melihat orang yang kaya kemudian orang itu dermawan. Saya tak kepingin, ya Allah, andaikan saya Engkau beri rezeki seperti orang itu, kaya dan dermawan, saya juga akan pengen niru seperti dia. Dengan niatnya itu saja dia sudah dapat pahala yang sama seperti orang yang berderma tadi. Yang kedua, melihat orang yang alim kemudian mengajarkan ilmunya dan dia mengamalkan ilmunya. Nah, iri seperti itu. Saya kepingin seperti ustadz atau kiai fulan, ya, dengan ilmunya dia bisa beramal dengan benar dan mengajarkannya. Nah, itu boleh, Pak. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini, dalam riwayat Tirmidzi ini, yaitu orang yang ingin menandingi, menyaingi, bukan ingin meniru. Kalau yang ghibthah tadi ingin seperti dia tapi tidak ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang itu, tapi ini menyaingi. Ini yang pertama. Yang kedua, au yumariya bi sufaha, atau untuk apa, Pak? Berdebat dengan orang yang bodoh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya bisa mengalahkan debat dengan orang alim atau orang yang ahli ilmu, ya, tetapi saya menyerah kalau berdebat dengan orang bodoh. Orang bodoh itu cirinya raja ngeyel, ya, kasih nasihat bantah, wah begini banyak alasan, ya, seperti itu para jamaah. Jadi yang kedua, orang bodoh itu bukan untuk diajak debat tapi dinasihati. Kalau dia sudah mulai nyerang, dinasihati, tidak tahu kita kasih tahu kan gitu. Tapi dia nggak mau tahu, bahkan dia nyerang kita, ngejak debat, sudah tinggalkan, tidak ada manfaat. Ya, karena diantara metode dakwah itu wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaknya kalian itu berdebat
atau berdialog dengan, jidal itu artinya debat, dialog dengan ahsan, tapi dengan baik, bukan debat kusir. Ya, debat kusir lawan bicaranya bodoh, ndak ngerti permasalahan. Maka yang seperti itu buang-buang waktu. Ya. Dan debat dengan orang bodoh ini maksudnya juga ingin menunjukkan ilmunya, kalau dia ini orang pinter. Jadi jangan dilayani. Kemudian yang ketiga, au ya'khudha bihil amwal, atau belajar agama pengen dapat fulus. Ya, belajar agama kemudian menyampaikan Islam pengen dapat amplop. Semakin tebal amplopnya, semakin bernilai isinya, itulah yang dikejar. Nah, jadi ini dai bertarif. Ya, berapa tarifnya Ustadz, Kiai? Sekian juta. Nanti kalau diundang, hotelnya harus bintang 5, bawa pengawal 3, istri anak 1, bagian kameramen. Ya, hotelnya bintang 5. Beda dengan sangunya minimal sekian puluh juta. Nah, ini namanya narif. Hati-hati para jamaah. Kalau kita belajar Islam, kemudian mendakwakan Islam, kemudian minta bayaran, alih-alih dapat pahala. Kata Rasulullah, bahwa finnar, dia di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau diberi boleh diterima, boleh juga tidak. Ya. Kalau diterima, yang memberi senang, alhamdulillah. Kalau ditolak, yang memberi merasa tersinggung, tidak boleh ditolak, terima. Begitu para jamaah. Jadi bukan tidak boleh dapat upah itu dari ngajar, tetapi yang tidak boleh itu berniat memang berdakwah atau menuntut ilmu dalam rangka mengumpul-ngumpulkan harta dari dakwah itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian au yasrifa bihi wujuhan nas ilai. Yang keempat adalah belajar Islam, mendakwakan Islam, tujuannya supaya orang berpaling ke dia semua, jadi sorotan, jadi trending topik. Kalau di medsos itu diketik namanya langsung muncul semua gambarnya. Nah, itu bahaya. Pengen jadi public figure. Nah, naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya para jamaah, yang keempat, ya, hadis tadi sudah selesai. Kemudian adab di dalam menuntut ilmu yang keempat adalah mencari pahala dalam menyebarkannya dan tidak bakhil dengan ilmu. Di dalam surah Al-An'am ayat 90 Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra." Katakan, Nabi Muhammad, aku tidak meminta upah kepadamu di dalam menyampaikan Al-Qur'an, dalam berdakwah ini. Kemudian yang kelima, tidak gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya, kalau ditanya jamaah ndak ngerti, jawab sama ustadznya, kiainya, saya tidak tahu. Begitu para jamaah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Kita ini tidak punya ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah. Kalau belum diajarkan oleh Allah kemudian datang pertanyaan, itu pertanda kita dapat ilmu. Karena jawaban saya tidak tahu itu ilmu, maka belajar. Ya, saya tidak tahu, ini PR bagi saya, cari, belajar, tanya sama orang lain. Rasulullah saja tidak gengsi. Apa dikira semua Rasulullah itu tahu? Tidak tahu kalau belum dikasih tahu sama Allah. Bedanya kita dengan Rasulullah apa, Pak? Ya, Rasulullah mengatakan, diperintah oleh Allah, kul,
katakan hai Nabi, innama ana bashar, sungguhnya saya sama kamu itu sama. Bashar itu sisi kemanusiaan, butuh tidur, kalau tidak makan ya lapar. Apa memang kalau Nabi kalau nggak makan kuat, kenyang gitu, kenyang terus tidak butuh makan? Itu malaikat. Ya kalau Nabi lapar, haus, biasa, sama seperti kita. Bedanya yuha ilayya, Allah mengajarkan kepada Nabi wahyu, dikasih tahu oleh Allah wahyu. Jadi langsung dari Allah ilmunya Nabi ini. Begitu para jamaah. Nah kita kalau pengen tahu ya tanya sama Nabi, gimana caranya? Ya ngaji. Nah begitu para jamaah. Jadi kembali lagi, Rasulullah ketika ditanya tentang mal Islam dijawab rukun Islam, mal iman dijawab rukun iman. Begitu ditanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat, Rasulullah langsung jawab, ma mas'ulun anha, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Jadi saya juga tidak tahu, kamu juga tidak tahu, malaikat yang tanya Jibril, malaikat Jibril. Begitu para jamaah. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah ditanya sama sahabat tentang apa, manusia itu kan ada fisik ya, ada nafas, ada ruh. Nah yang ditanyakan oleh sahabat ini, apa itu ruh ya Rasulullah? Jadi bertanya tentang ruh. Setiap kita punya ruh Pak ya, ditiupkan oleh Allah ruh pada diri kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepada manusia itu ruhku. Nah itu ditanyakan sahabat, apa yang dimaksud ruh itu wahai Rasulullah, yang ada pada diri kita semua ini? Setiap kita punya ruh. Rasulullah diam karena tidak tahu, tidak asal jawab, tidak asbun, diam nunggu wahyu turun ya, nunggu dikasih tahu oleh Allah baru jawab. Langsung Allah turunkan wahyu, yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh ya, tentang ruh. Qul, jawaban, qulir ruhu min amri rabbi, pengetahuan tentang ruh itu yang tahu cuma Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kamu hai Muhammad tidak tahu tentang ruh kecuali sedikit. Itu jawabannya singkat, yang tahu tentang ruh itu hanya Allah, saya tidak tahu banyak kecuali sedikit. Jadi para jamaah, ketika dalam berdakwah kalau tidak ngerti, bilang tidak ngerti, tidak ada masalah, dan tidak menjatuhkan pamor atau apa ya derajat kita, ndak. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah tawadhu, rendah hati. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dalam surat Furqan ayat 63. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman apabila berjalan di muka bumi dia rendah hati. Kemudian yang ketujuh adalah tabah dalam menghadapi gangguan ya, terhadap gangguan. Jadi ketika dakwah mesti ada yang ganggu, tidak ada yang tidak ganggu, pasti ada. Kalau dakwah kita betul-betul dakwah loh Pak. Kalau dakwanya itu tadi cari fulus, pengen nyenengkan hatinya orang, ya hampir tidak ada yang halangi. Ya, surat Luqman 17. Wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, pesan Luqman kepada anaknya, dirikan sholat, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat kemaksiatan, larang, halangi ya, gagalkan orang berbuat maksiat itu, cegah, jangan sampai dia berbuat maksiat.
Tapi ingat, wasbir ala ma asab, ada resikonya. Kamu dimusuhi, kamu dicaci maki, kamu dibully, kamu diberi gelar yang jelek, ya, beri gelar apa, intoleran, ya. Sebenarnya kan maling teriak maling gitu itu Pak ya. Kamu disebut radikal, garis keras, bahkan teroris. Ingat, wasbir ala ma asabak, sabarlah. Resiko amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu, resiko dakwah seperti itu. Semua Pak, para nabi, para rasul seperti itu. Jadi kalau sekarang ada dai kemudian diuber-uber, ditangkap, dipenjara, itu sudah biasa. Malah kita curiga kalau ada dai, ustadz, kiai kemudian dapat penghargaan sama orang kafir, kemudian dibantu, kemudian dirangkul-rangkul, lah ini kita curiga, ya. Jadi memang resikonya seperti itu, dan kita disuruh sabar. Sabar itu apa? Diam, pasrah gitu ya? Enggak, sabar itu tetap istiqomah, ya, tetap istiqomah, tanggap situasi, ya, lihat situasinya gimana, kemudian tetap nyampein kebenaran itu, kemudian waspada, memetakan, ada mappingnya. Oh ini kawan, ini lawan, tahu kapan menyerang, kapan tidak menyerang atau bertahan. Jadi sabar itu bukan pasif, diam, difitnah diam saja, diantemi diam, bukan gitu. Sabar itu termasuk apa? Melawan, itu juga bagian dari sabar. Cuma sabar itu lebih pada strategi, ya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, memberikan ilmu atau mendakwakan ilmu kepada yang lebih membutuhkan. Jadi umpama kalau kita ini diundang antara umpama benturan, ya, jadwal antara ini orang yang biasa ngaji rutin, yang sudah paham, umpama jamaah binaan kita sendiri, dengan tempat lain yang dia tidak pernah ngundang kita dan sangat butuh ilmu karena masyarakatnya awam. Nah itu prioritas Pak, prioritas, kita prioritaskan seperti itu, ya, bukan orang yang apa lebih belakangan karena amplopnya tebel yang pertama digagalkan, bukan gitu. Jadi tetap datangi tempat kalau sudah dijadwal, misalnya walaupun itu musola kecil di pojok kampung, kalau minta lebih dulu itu berarti butuh. Jangan sampai kita sebagai dai jadi ustadz menggagalkan itu gara-gara diundang misalnya untuk ceramah di dinas tertentu atau istana gitu, ya. Tidak boleh seperti itu. Maka ini prioritas. Siapa yang ngundang pertama itu berarti dia yang sangat membutuhkan ilmu kepada kita. Ya, begitulah para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.